Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Setelah Repan pergi, Daniel menghembuskan napas panjang. Ada perasaan lega, bukan apa-apa. Buat Daniel harus bersikap sewajarnya saat dia sedang menahan sesuatu sangatlah berat. Sebenarnya Daniel tak ingin menanggung semuanya sendiri, namun dia tak ingin Repan sampai keceplosan pada Nisa. Tapi Repan juga harus tahu kebusukan kedua orang tuanya. Mungkin setelah pernikahan, Daniel baru akan mengungkapkan semuanya pada Repan. Pukul 3, Mama menelpon Daniel, menanyakan keberadaan putranya, dan ternyata Daniel masih di kantor. "Assalamualaikum nak, kamu di mana?" tanya sama Mama. "Masih di kantor mah, tapi Gea udah jemput keluarga Nisa, mungkin sebentar lagi datang," terang Daniel. "Kenapa kamu belum kesini?" tanya Mama lagi. "Lah kan Daniel gak perlu diukur lagi mah, ngapain Daniel cepet-cepet kesana?" Daniel balik bertanya. "Ya kan Brian mesti diukur juga, apa kamu mau dia nanti berpakaian seperti bodyguard? Bukan pakai setelan sama seperti kita, malah pakai warna hitam kayak bodyguard," omel Mama. Iya, Daniel kesana sekarang," ucap Daniel pasrah, dan setelah mematikan telepon, Daniel segera mengajak Brian dan Nisa pergi. "Ayo Brian, kita berangkat, Mama udah ngomel-ngomel," ajak Daniel. "Baik bos, saya bereskan berkas-berkas di ruangan saya dahulu," sahutnya dan hendak meninggalkan ruangan Daniel. "Bilang ke Nisa juga, suruh bersiap-siap," ujar Daniel. Brian hanya mengangguk dan Daniel langsung bersiap. Setelah semua selesai, barulah mereka berangkat menuju butik. Sesampainya di sana, semua orang sudah berkumpul. Nisa menyalimi para orang tua yang berada di sana. Mama memperkenalkan Tante Ranti pada Nisa. Sepertinya Ibu Nisa sudah berkenalan. "Oh iya Nis, ini Tante Ranti, istri kedua Papa Daniel, dan juga beliau adalah ibunya Repan. Ranti ini Nisa, calon istri Daniel," Mama memperkenalkan. "Oh iya, wah pantas Daniel mau cepat nikah, calon istrinya secantik ini. Selamat ya sayang," ucap Tante Ranti dan langsung memeluk Nisa. Namun Daniel malah kesal melihat perempuan itu memeluk calon istrinya. Kebencian Daniel tak mudah untuk dihilangkan, meskipun wanita itu tersenyum ramah dan berpura-pura baik menurut Daniel. Selesai semua orang diukur termasuk Brian dan Gea. Meskipun Gea sudah menolak, tapi Mama memaksa dan Gea terpaksa menurutinya. Setelah semua beres, mereka menuju restoran untuk makan malam. Meskipun hari belum terlalu malam, Mama berniat bersantai-santai dahulu di sana agar mereka semua bisa semakin akrab. Papa Daniel juga sudah bersikap wajar, tidak ada lagi ketidaksukaan yang ditujukan. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang. 1 hari menjelang pernikahan, semua undangan sudah disebar. Fitting baju pengantin juga sudah, persiapan sudah 100%, tinggal acara ijab kabul. Pertengkaran sudah pasti ada, perselisihan kecil dan segala macam hal lumrah menjelang hari pernikahan dan selalu bisa diatasi dengan kepala dingin. Malam ini, baik Daniel dan Nisa tidak bisa tidur, terutama Daniel yang terus saja menghafal ucapan ijab. Beberapa hari tidak diperbolehkan bertemu Nisa ataupun video call oleh sang mama, membuat Daniel sangat merindukannya. Daniel hanya diperbolehkan sang mama untuk mengirimi Nisa pesan. "Udah tidur?" tanya Daniel. "Belum, gak bisa tidur," balas Nisa. "Sama, saya gugup, takut salah besok waktu ijab kabul," balas Daniel lagi. "Ya udah, dicoba dulu, kalau cuma dibayangin ya bakal gitu," balas Nisa. Iya juga, tapi kalau salah jangan marah, bukan hal siap tapi gugup," ketik Daniel lagi. "Hehehe, iya nggak marah, ya udah istirahat, udah malam. Nggak lucu besok pengantin matanya kurang tidur, apalagi sampai ketiduran pas ijab," balas Nisa dengan emotikon ketawa. "Ya enggak lah, masa ijab ketiduran? Ya udah kamu juga istirahat, takutnya pusing besok," balas Daniel. Mereka pun mengakhiri mengirim pesan dan berusaha untuk tidur. Tak lama pintu kamar Daniel diketuk. Daniel mempersilahkan masuk dan ternyata Mama dengan membawa segala susu. Sudah beberapa hari Daniel kembali tinggal di rumah mamanya. Biasi juga ikut Daniel untuk tinggal di sini.
Kamu pasti nggak bisa tidur kan? Tanya mama. Hehehe, iya mah, Daniel gugup dan deg-degan, takut besok salah, sahut Daniel dengan wajah memelasnya. Hehehe, itu biasa buat calon pengantin. Nanti kalau sudah dilaksanakan, leganya bukan main. Nih, mama bawain susu biar nanti kamu bisa tidur, ucap mama sambil menyerahkan gelas berisi susu. Makasih mah, papa sama tante Ranti juga anak-anaknya beneran tidur di sini mah, tanya Daniel setelah menerima susu dari mamanya. Iya, emang kenapa? Apa kamu ada masalah sama mereka? Gak biasanya kamu ngomongnya begitu. Biasanya kamu bilangnya adik-adik. Kenapa sekarang anak-anak mereka? Apa kamu juga ribut sama tante Ranti? Tanya mama menyelidiki. Enggak kok mah, Daniel masih kebawa gugup, jadi asal aja kalau ngomong. Masa mama gak ngerti sih, sahut Daniel beralasan. Ya sudah, minum susunya dan coba buat tidur. Berpikir yang positif aja biar gak terlalu gugup, nasihat mama. Iya mah, makasih ya, ucap Daniel sambil meneguk habis susunya. Iya, sama-sama. Sudah istirahat ya, jangan dijadikan beban. Belum nikah udah stres, gimana menghadapi beratnya sebuah pernikahan? Hehehe, canda mama dan menerima gelas kosongnya yang Daniel sodorkan. Hehehe, mama nih bisa aja. Ya udah, Daniel mau coba tidur ya mah. Doain besok semuanya lancar, ucap Daniel sambil mencium pipi sama mama dan mulai merebahkan tubuhnya. Iya nak, sudah pasti, semua doa terbaik untuk anak kesayangan mama, sahut mama dan langsung membenarkan selimut Daniel. Mama langsung keluar kamar dan mematikan lampu kamar sang anak. Keesokan paginya rumah Daniel sudah riuh, semua keluarga yang berkumpul sibuk menghias diri mereka. Acara ijab kabul pukul 9 di sebuah masjid tak jauh dari rumah Nisa. Sedangkan acara resepsi akan diadakan setelahnya sampai malam hari. Jadi buat tamu yang tidak bisa datang di siang hari, mereka bisa datang saat malam. Itu kenapa pengantin nanti akan memakai 2 pakaian, satu untuk ijab dan siang, satu lagi untuk malam hari. Daniel sendiri sedang didandani oleh seorang penata rias. Dari dandanan rambut dengan sedikit bedak agar wajah tidak mengkilap, dan setelan yang mengandung unsur Jawanya. Setelah dirias, Daniel semakin nampak rupawan. Brian dengan setia menemani dan sudah berganti pakaian juga. Pukul 8, Daniel dan Brian turun. Rumah nampak sekali ramainya. Para sepupu Daniel berkumpul, meskipun tidak seluruhnya, karena yang menginap hanya tinggal jauh dari Jakarta. Semua orang menatap Daniel kagum. Sang mama langsung mendekat dan memuji sang putra. Tante Ranti, Repan, dan hampir semua orang memuji ketampanan Daniel. Daniel hanya tersenyum dan berterima kasih. Semua sudah siap ya, udah jam 8, kita harus berangkat sekarang, soalnya jam 9 udah mulai acara hijabnya. Jangan sampai kita telat, ayo nak, naik ke mobil, ajak mama sambil menggandeng sang putra. Mereka semua berangkat menuju lokasi ijab kabul. Sementara di kediaman Nisa, keluarga Nisa tak kalah hebohnya, apalagi ada beberapa kerabat yang datang saat tahu Nisa akan dipersunting seorang pengusaha terkenal yang sukses. Mereka kembali mendekati dan mau menganggap keluarga Nisa bagian keluarga mereka. Untung saja Nisa dan keluarganya bukan orang-orang pendendam, hingga mereka dengan tangan terbuka menerima mereka. Tak ada dendam, itu yang selalu sang ibu ajarkan pada putra-putrinya. Pani dan bibi Nisa sibuk membantu Nisa. Penata rias pengantin sudah sejak subuh datang agar bisa selesai sebelum pukul 8, karena mereka harus menuju masjid. Meski tidak jauh dari rumah Nisa, tetap saja mereka harus datang lebih awal dari keluarga Daniel guna menyambut kedatangan keluarga Daniel. Pukul 8 kurang, Nisa selesai didandani. Wajah yang memang sudah cantik kini nampak seperti seorang putri, dan kebaya tradisional modern dilengkapi dengan berbagai aksesorisnya membuat Nisa semakin mempesona, benar-benar seperti seorang putri. Wah Nisa, kamu cantik sekali. Pasti calon suamimu akan panglin melihatmu. Kamu beruntung banget dipersunting orang sekelas Presdir Daniel Kim, puji sang bibi. Makasih bi, mungkin sudah jodoh yang diatur Tuhan buat Nisa, sahut Nisa dengan senyuman. Udah, ayo kita harus keluar, sebentar lagi pukul 8, tipal Pani. Saat mereka keluar, nampak ibu sedang mengobrol dengan paman, adik dari ayah beserta istrinya. Ada juga Uwa, kakak dari ayah bersama istri dan keluarganya.
Sedangkan yang menggandeng Nisa adalah adik bungsu ayah. Suaminya juga sedang duduk bersama ibu. Rumah Nisa yang sempit kini sangat ramai. Adik ibu hanya satu laki-laki, tapi rumahnya lumayan jauh. Mungkin siang nanti beliau baru sampai dan akan langsung ke tempat resepsi. Tanpa Nisa sangka, sang paman memeluknya dan menangis. Entah memang karena terharu atau berpura-pura, Nisa tidak bisa menebaknya. Karena selama ini mereka tak pernah menganggap keluarga Nisa ada, apalagi setelah tahu ayah meninggalkan banyak hutang. Nisa, akhirnya kamu menikah juga nak. Maafkan paman selama ini sudah mengabaikan kalian. Tapi itu semua bukan kehendak paman. Keluarga paman sendiri sedang kesusahan saat itu, ucapnya sambil memeluk Nisa. Padahal jika dilihat, perhiasan yang dipakai istrinya tak akan ada yang percaya akan ucapannya. Namun Nisa menanggapi ucapan sang paman dengan lembut. Sudahlah paman, jangan dikenang lagi. Kami pun cukup tahu diri dan tidak ingin menyusahkan keluarga paman, saut Nisa. Udah pah, nanti riasan Nisa luntur. Papa nih kan susah dandannya. Timpal istrinya yang sudah mirip toko emas berjalan. Iya Hen, ayo kita berangkat, sebentar lagi keluarga besan akan datang, ucap ibu mengingatkan. Akhirnya mereka semua menuju ke masjid yang tak jauh dari rumah Nisa. Dan yang membuat terharu adalah saat Randy menggendong sang kakak untuk menuju ke masjid, tempat akan terjadinya upacara sakral ijab kabul. Loh Ran, kenapa kakak digendong? Nanti kamu lelah, kakak kan berat, ucap Nisa menolak digendong. Biarin, Randy berbakti sama kakak sebelum kakak sah menjadi istri orang lain. Dan tanggung jawab kehidupan kakak akan berpindah pada calon suami kakak. Hari ini biarlah Randy mencurahkan kasih sayang seorang adik yang akan melepaskan kakaknya untuk membina rumah tangga baru. Tutur Randy yang membuat Nisa terharu dan tak sanggup menahan air matanya. Juga ibu dan beberapa orang ikut terharu akan kasih sayang seorang adik pada kakaknya. Randy pun menggendong Nisa dengan gagah dan senyum bahagia.